Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari. Dari mana duitnya? Secara total, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota komisi yang kami hormati, perkiraan kebutuhan itu di 486 miliar 383 829 417. Mahkamah Konstitusi telah tuntas menyidang 40 perkara perselisihan hasil Pilkada serentak 2024. Salah satu amar putusan MK yang diketuk dalam sidang pada 24 Februari 2025 itu adalah pemungutan suara ulang total di 14 daerah. Namun untuk melaksanakan amar itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mayoritas daerah yang harus menggelar pilkada ulang terganjal biaya. Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak mempunyai ketersediaan anggaran. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan total biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pilkada ulang diperkirakan mencapai 486,3 miliar rupiah. Sedangkan di sisi kebutuhan Bawaslu, biaya yang diperlukan untuk mengawal pilkada ulang ini sekitar 216 miliar rupiah. Sehingga total kebutuhan anggaran untuk KPU dan Bawaslu mencapai 700 miliar rupiah lebih. 2 dari 14 daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS adalah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tasikmalaya. Hajat itu mesti digelar dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 yang menyatakan pasangan calon nomor urut 2 Ratu Rahmatuz Zakiyah Muhammad Nazib Hamas sebagai pemenang pilkada. Majelis Hakim mengendus keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu Najib. Diketahui, Yandri merupakan suami dari Ratu Rahmatuz Zakiyah. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara calon Bupati nomor urut 2 dengan Yandri Susanto selaku Menteri dalam batas penilaian wajar. Hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam pemilu kada Kabupaten Serang 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Namun perintah Mahkamah Konstitusi terkait pemungutan suara ulang itu menimbulkan kebingungan bagi pemerintah daerah. Mereka kelimpungan soal biaya. Dibutuhkan anggaran mencapai puluhan miliar rupiah untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasihuddin mengatakan lantaran tidak mempunyai anggaran sebesar itu, pihaknya berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Banten untuk membahas teknis dan mekanisme pelaksanaan PSU di Kabupaten Serang. Selain mencetak surat suara, pihaknya membutuhkan anggaran besar untuk honor PPK, PPS, dan KPPS, termasuk biaya sosialisasi, logistik, dan lain-lain. Berdasarkan kalkulasi KPU RI untuk pilkada ulang di Kabupaten Serang, diperkirakan butuh anggaran sebesar 45,3 miliar rupiah, sedangkan anggaran yang tersedia hanya 8,5 miliar rupiah. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zen mengaku tidak mempunyai anggaran untuk pemungutan suara ulang, terlebih saat ini kondisi keuangan daerah sedang defisit. Menurutnya, untuk bisa menggelar Pilkada 2024 kemarin yang menghabiskan anggaran besar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus menabung dulu selama 3 tahun. Tapi kini untuk melaksanakan Pilkada ulang, uangnya harus ada dalam sekejap waktu. Kami waktu melaksanakan kemarin Pilkada di 27 November 2024 itu dapat cicil 3 tahun. Kita setiap tahun men-saving anggaran ya, supaya kami Pemda tidak harus mengutang, tidak ada beban-beban lain. Nah, sekarang yang tentunya kami tidak mempersiapkan. Ya, bahkan kondisi kami defisit. Untuk itu, kemarin kami sudah sampaikan ke Pak Gubernur bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak sanggup untuk membiayai pelaksanaan PSU ini. Kalau untuk secara teknis pelaksanaan, insya Allah
kami akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Namun berhubungan dengan kemampuan anggaran, jelas kami tidak mampu. Berdasarkan kalkulasi KPU RI, butuh anggaran sekitar 43,7 miliar rupiah untuk melangsungkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara dana yang tersedia hanya 5 miliar rupiah, sehingga minus 38 miliar rupiah lebih. Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap membantu setengah dari kebutuhan anggaran untuk pilkada ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Menurut perkiraan Deddy, biaya untuk melaksanakan perintah MK itu kisaran 50 miliar rupiah. Pemprov Jawa Barat siap membantu setengah dari kebutuhan itu, dan sisanya ditanggung Pemkab Tasikmalaya. Deddy mengatakan urunan biaya itu tidak bakal mengganggu langkah efisiensi anggaran yang sedang ditempuh Pemprov Jawa Barat. Menurutnya, dana tersebut akan diambil dari sisa penyelenggaraan Pilkada 2024 yang tersimpan di KPU dan Bawaslu. Langkah yang ditempuh Deddy Mulyadi itu sejalan dengan titah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu mengaku sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Mengutip Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pilkada, Tito mengatakan sumber anggaran penyelenggaraan Pilkada berasal dari APBD. Jika pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki anggaran untuk membiayai Pilkada ulang, pemerintah provinsi mesti memberikan bantuan. Sementara itu, jika pemerintah daerah tidak sanggup membiayai Pilkada ulang, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan pendanaannya kepada Menteri Keuangan yang bersumber dari APBN.